Cara mengetahui aslinya seseorang. Hal ini wajib kamu pelajari, terutama kamu yang ingin menikah. Karena saya nggak setuju kalau kamu belum tahu aslinya calonmu, kamu udah main nekat aja mau nikah gimana nanti. Saya mau sampaikan dulu teori tentang kepribadian. Yang disebut kepribadian seseorang adalah suatu perilaku, suatu sifat yang ia tunjukkan secara konsisten. Konsisten itu terus-menerus di banyak situasi, dalam waktu yang panjang atau lama. Dia kalau ada kepentingan untuk dapetin kamu, atau kepentingan-kepentingan lainnya, misalkan udah usia nih, ya udahlah, aku pengen nikah buru-buru. Jadi dia punya kepentingan, dia pakai topeng, dia jaim. Tentu saja dia ada kepentingan promosi, ada kepentingan iklan di situ. Dia akan baik-baik gitu. Dia akan pakai topeng yang indah-indah gitu. Untuk menguji keasliannya, kamu bisa menggunakan dua metode. Metode pertama adalah, tolong jangan buru-buru menikah dulu. Jalani dulu sekian bulan, sekian minggu, percayalah asli seseorang gak akan keluar. Mengapa perlu sekian bulan? Diharapkan agar ketika ada momen-momen masalah, momen-momen selisih pendapat, momen-momen pertikaian, entah dia pada orang lain atau dia pada dirimu, orang itu aslinya akan keluar ketika dia dalam kondisi terpuruk, tertekan, marah, galau, kegencet. Kenapa saya pilih kata kegencet? Gini, kamu akan tahu odol warnanya apa kalau kamu pencet, kalau kamu gencet, keluar tuh, oh putih, oh biru. Itu odol. Manusia juga begitu. Aslinya keluar, respon-respon alamiah dia, respon-respon asli dia keluar ketika dia tertekan, terpuruk, marah banget, galau banget. Itu akan keluar dan kelihatan. Kalau kamu hanya seminggu 2 minggu, kemungkinan besar aslinya nggak akan keluar. Karena nggak ada dinamika keseharian, nggak ada dinamika waktu, masalah, perubahan mood yang kamu bisa pantau. Tapi hati-hati ya, kamu 2 tahun pun menjajaki calonmu, tapi LDR tuh kurang bisa memantau, kurang valid. Dia menghubungi kamu ketika telepon, video call, WA. Ya kemungkinan sudah siap-siap. Siap-siap artinya dia udah jaga-jaga dulu, udah pasang topeng dulu, udah jaim dulu. Nah paling bagus itu masa-masa pengenalan tuh kalau dalam satu kota, melakukan aktivitas bersama. Metode kedua, kalau kamu nggak mau buang-buang waktu, tolong lihat respon dia kepada orang lain, sikap dia pada orang lain. Kalau sama kamu dia baik, sopan, tapi pada orang lain dia bisa kasar, bisa marah-marah, kemungkinan besar itulah aslinya dia. Contoh ya, sama kamu baik banget, sopan banget, pengertian banget. Tapi ketika ketemuan di food court, janjian makan bareng nih, kalian sudah pesan makanan sudah lama. Lalu tiba-tiba dia manggil, mbak, sini mbak. Manggil pelayannya. Gimana sih mbak? Ini kami pesan makanan udah lama loh. Kok belum jadi-jadi makanannya? Jangan gitu dong mbak. Marah-marah dia. Tolong dipertimbangkan sikap seseorang kepada pelayan, kepada pekerja, itu bisa menjadi patokan yang sangat penting. Mengukur seberapa dia respect sama orang lain. Kalau kita respect pada atasan, respect pada teman kerja, respect pada orang yang lebih tinggi jabatannya, lebih tinggi gajinya, lebih tinggi dalam hal-hal yang lain, itu hal yang wajar. Nggak bisa mengukur respect kemanusiaan seseorang pada masa-masa seperti itu. Orang-orang yang kerja dalam dunia pelayanan, yang sebenarnya memang mereka lah tempat untuk kita menyampaikan pengaduan, bisa komplain, bisa ngeluh, tapi tetap kita nggak mau melakukannya. Kalaupun kita melakukannya dengan hormat, nah itulah respect yang sesungguhnya bisa diukur. Jadi Anda dianggap bisa respect pada manusia, yaitu pada masa-masa ini. Oke, kembali kepada topik ya. Kamu
kalau nggak mau buang-buang waktu menjajaki gimana aslinya dia, kamu tolong lihat sikap dia, sifat dia kepada orang lain selain kamu. Dia sama orang lain baik nggak? Kalau sama kamu baik, sama orang lain enggak. Nah, itu topeng. Karena kembali lagi, kepribadian itu kan sesuatu hal yang menempel dan konsisten ditunjukkan kepada siapapun. Atau kamu bisa tanya kepada tetangganya, kepada teman-temannya, kepada keluarganya. Tentu keluarga atau teman yang bisa menjawab dengan netral ya. Khawatirnya mereka juga ada misi kepentingan untuk promosi. Kasihanlah keluargaku ini, udah lama nyari jodoh belum ketemu. Ya ketika saya ditanya dia bagaimana, saya harus ngomong yang baik-baik dong. Apalagi teman. Kasihan nih temanku, dia udah jomblo 5 pemilu dan 4 Asian Games. Kasihan. Ya udah aku ngomong yang baik-baik aja tentang dia. Syukur-syukur ya, kamu ketemu teman dia yang netral, keluarga dia yang netral. Dia akan bilang, ya dia baik sih, tapi memang kalau marah begini. Dia baik sih, tapi dia itu orangnya pelit banget. Dia tuh orangnya tertutup banget dan macam-macam. Nah, kamu ukur kira-kira dengan pelitnya dia yang diberitakan itu, kira-kira dengan pemarahnya dia yang diberitakan itu, kamu mampu nggak gitu loh. Siapa tahu kamu mampu, siapa tahu juga kamu nggak mampu. Semua orang ada kelebihan kekurangan, tapi nilai diri kamu atas kekurangan dia, kamu mampu nggak untuk menerima? Percayalah, nggak ada orang yang sempurna, nggak ada. Kamu pun nggak sempurna, kamu pun ada kekurangan. Tapi kamu akan berjodoh dengan orang yang sanggup menerima kekurangan kamu. Sanggup tuh artinya yang secara alamiah, yang nggak dipaksakan. Kamu bisa menerima dia secara alamiah, bukan sabar-sabar yang dipaksakan. Begitu pula kamu terhadap dia. Terhadap diri asli dia yang nggak mau repot, berantakan, nggak terlalu rapi. Kamu bisa nerima. Bagi kamu itu nggak masalah. Ya oke. Inilah cara-cara untuk menilai, melihat aslinya seseorang. Sekali lagi, pernikahan itu ibadah seumur hidup. Sangat tidak boleh, sangat tidak bijak untuk ibadah yang seumur hidup ini kamu masuk ke dalamnya hanya modal yakin. Aku yakinlah dia orang baik. Ya udah nikah deh. Baru kenal minggu depan udah mau nikah. Baru kenal bulan depan udah mau nikah. Itu sangat gak bijak. Ingat, untuk semua jenis ibadah perlu ilmu, perlu persiapan. Gak bisa sembarangan. Demikian ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Kamu bisa follow Instagram saya deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negatif thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari. Ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Berua kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang.
Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi, nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.